kadang dalam hidup tuh kita hanya mengejar makna tuh cukup. Oke. Gitu. Karena kalau kita kejar, dunia tuh nggak ada habisnya. Yes. Belajar tuh hal yang menyenangkan. Kita seakan orang yang lagi tersesat di kegelapan, lalu berjalan menuju cahaya yang terang gitu kan. Artinya, aku ngerasa belajar tuh kenapa jadi menyenangkan dan aku secinta itu sama belajar tanpa dipaksa. Karena cahaya itu dimaknai jadi pengetahuan yang bikin kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Aku yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu jadi kayak ketika tahu gitu loh, misalnya kayak wah nggak tahu nih caranya nih, ketika baca oh caranya kayak gitu. Ada rasa kepuasan dalam diri. Nah, jadi aku datang ke wisuda mahasiswa. Wow. Tuh. Karena aku tahu gimana rasanya dalam sebuah seremoni yang besar. Terus dia sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsinya. Datang jauh dari Aceh. Jadi kayak aku di momen itu sih aku ngerasa kayak sebagai seorang pengajar ya kita juga bisa sebagai seorang teman yang mendukung dia sampai titik terakhirnya gitu. Bumi ini dihamparkan untuk dijelajahi, nggak bilang untuk dibayar, kita harus gimana gitu. Jadi aku ngerasa keberkahannya pertama di sana, dan dari situ juga kebuka lagi tuh Kak perjalanan berikutnya. Makanya ketika aku melakukan perjalanan ke luar negeri, ada 3 hal yang setidaknya aku harus kunjungin. Masjidnya, kampusnya, dan stadion bolanya karena aku suka bola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget Belah Sembaraka hadir lagi di sini. Ada Syafira yang kali ini kita mau ngobrol-ngobrol keberkahan seperti biasa dari berbagai macam cerita, dari berbagai macam latar belakang, dan semoga apa yang dihadirkan juga bawa berkah ke yang nonton dan juga yang menceritakan keberkahannya. Nah, kali ini saya mau ngajakin kamu semuanya untuk mendengar cerita tentang keberkahan dari seorang perempuan yang mengawali, saya kenal beliau ini awalnya di dunia media. Terus beliau banting setir ke dunia pendidikan, mengajar sebagai dosen ilmu komunikasi. Ada Vivi. Hai, assalamualaikum Vi. Hai Kak Safira, waalaikumsalam, long time no see. Bukunya doang nyampe, Iya. karena waktu itu pernah dikirimin buku sama Vivi. Emang pengajar sejati gitu ya, belajar aja gitu. Jadi kayak, oi jangan lihat sosial media terus, belajar, baca buku. Emang gitu Vi? Memang sebenarnya tipe yang suka belajar. Karena tuh waktu kecil Kak, mungkin bagi sebagian orang kan belajar kayak keharusan gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kami tuh di lingkungan keluarga diajarkan buat belajar tuh sebagai sebuah kebutuhan. Jadi nggak pernah dipaksa belajar, tapi kayak secinta itu sama belajar gitu. Dan akhirnya kecintaannya Vivi akan belajar sekarang menjadi seorang pengajar. Betul. Apa yang akhirnya bikin Vivi banting setir Vi? Pada waktu itu di media Jadi reporter. loh. Kayak jauh, walaupun sama-sama memberikan informasi ya. Betul. Alasannya kan sebenarnya memang lingkungan keluargaku tuh dekat banget sama pendidikan. Ayahku tuh guru, ibuku guru, adikku pun guru gitu. Terus dari kecil memang cita-citanya pengen jadi guru. Lalu mikir Kak, lucunya gini nih, kayaknya seru deh kalau jadi gurunya guru. Terus aku tahu oh ada loh profesi namanya dosen. Jadi akhirnya memutuskan buat mau jadi dosen. Itu waktu SMA tuh masih pengen jadi dosen. Lalu ketika kuliah kan sering tuh kalau kita sama temen-temen ini teoretikal banget sih gitu. Kita tuh juga butuh tuh aspek praktisnya. Makanya ketika selesai S2 aku mutusin buat kerja dulu di media. Jadi cari pengalaman, cari aplikasi ilmunya, terus kayak ngerasa wah ternyata beda banget loh antara teori sama prakteknya gitu loh Kak. Iya beda banget. Jadi seru, udah tahu banyak cerita. Sebenarnya kurang kan cuma 1,5 tahun kan. Itu pendek banget sebenarnya buat ngambil pengalaman kerja di media. Tapi waktu ada kesempatan buat ngajar, jadi ambil. Langsung diambil. Karena memang dari awal kayak emang udah diplotting dan kulturnya tumbuhnya dalam lingkungan pengajar ya. Bener. Nah, aku tuh juga keluarganya banyak keluargaku juga berprofesi sebagai pengajar. Iya, ada bunyi-bunyian salah satunya ini. Wow, tidak terduga. Memang banyak kejutan dalam banyak kejutan ya. Benar, jadi kakekku guru, keluarga banyak dari sisi papaku juga banyak guru gitu. Jadi
dunia pendidikan tuh jadi salah satu hal yang menurut aku selalu menyenangkan buat dikulik gitu. Betul. Memang karena pendidikannya itu sendiri, belajar itu sendiri, walaupun secara akademis ya mungkin nilainya nggak bagus-bagus banget ya gitu. Tapi aku setuju sama yang Vivi bilang bahwa belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Menjadi sebuah kebutuhan, dan apalagi kita sebagai seorang muslim, core-nya pendidikan ya. Betul. Core-nya adalah Kan pertama belajar. disuruhnya ikro, Belajar. Tentang belajar. Iya. Nah, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang dosen sekarang, gimana memaknai pengajar atau belajar dari sudut pandang kita sebagai seorang muslim nih, Vivi, gitu. Tapi sekarang ngomongnya lebih spesifik lagi, Vivi sebagai seorang dosen. Wow. Ini pertanyaan panjang nih kayak jawabannya. Nggak apa-apa Kita ya? Memang kebetulan lagi mau memecahkan rekor. Enggak, jadi sebagai pengajar, terus keberkahan gitu ya. Kan sering banget tuh ya kita denger, jangan jadi guru, gajinya tuh kecil gitu ya. Terus sering banget perdebatan tentang hal itu. Itu memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Tapi berkaitan sama keberkahan, sebagai dosen tuh aku memang ngerasain banget tuh Kak, adanya keberkahan dari kita ngajar. Kan kalau misalnya dulu nih, ibuku tuh pernah bilang, ibuku tuh guru TK, tapi kita punya TPA di rumah. Tapi beliau bisa menyekolahkan anaknya sampai S2 gitu. Adikku sekarang lagi S2. Nah, pernah ada momen dimana ibuku tuh bilang gini, kadang dalam hidup tuh kita hanya mengejar makna tuh cukup. Gitu. Karena kalau kita kejar, dunia tuh nggak ada habisnya. Tapi dengan jadi guru, kita akan dapat lapis-lapis keberkahan gitu. Jadi hidup kita tuh seakan dicukupkan. Mamaku tuh bilang kalau kita kayak ngajar anak orang lain, terus orang itu bisa gitu. Berarti anaknya mamahnya nih jadi tanggung jawabnya untuk Allah juga bantu dia gitu. Jadi aku merasakan apa yang terjadi dalam hidupku itu banyak sekali karena ya tadi lapis-lapis keberkahan yang aku rasain gitu. Kalau kita balik lagi dalam dalam Islam sendiri gitu ya. Islam tuh melihat ilmu sebagai cahaya. Betul. Sebagai nur gitu ya, sebagai cahaya, dan kayak cahaya kan berarti yang nerangin jalan apa segala macam gitu. Vivi memaknai cahaya hidup dalam sekarang profesinya sebagai seorang pengajar gimana? Memaknai cahaya dari sudut pandang mengajar. Balik maksudnya memaknai cahaya atau ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari nih sebagai seorang pengajar. Aku juga bersepakat sih Kak. Aku malah kepikiran, aku pernah itu di caption Instagramku salah satunya kayaknya. Belajar tuh hal yang menyenangkan. Kita seakan orang yang lagi tersesat di kegelapan lalu berjalan menuju cahaya yang terang gitu kan. Artinya aku ngerasa belajar tuh kenapa jadi menyenangkan dan aku secinta itu sama belajar tanpa dipaksa. Karena cahaya itu dimaknai jadi pengetahuan yang bikin kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Jadi kan kalau selama ini kita memaknai belajar cuma dapat nilai, terus mungkin kalau belajar ya udahlah yang penting dapat gelar, itu rasanya jadi sempit tuh makna ilmunya gitu. Tapi kalau kita memaknai belajar dari sudut pandang aku yang tadinya nggak tahu jadi tahu, itu jadi kayak ketika tahu gitu loh Kak, misalnya kayak wah nggak tahu nih caranya nih, ketika baca caranya kayak gitu. Ada rasa kepuasan dalam diri. Nah, menurutku itulah yang bikin akhirnya ilmu jadi menyenangkan. Makanya dulu waktu aku S1 Kak, sebelum masuk perkuliahan, aku tuh baca lagi yang namanya Ta'lim Muta'alim. Jadi ada satu buku gitu yang ngajarin kita tentang emang kalau kita mau nutut ilmu caranya gimana sih? Adab ke guru gimana sih? Gitu. Terus gimana sih kita harus baca yang beneran baca gitu, bukan hanya sekedar ya udah baca padahal kita nggak memaknai itu gitu sih. Jadi sebenarnya belajar tentang ilmu di Islam tuh kayak bener-bener dituntun Kak. Ya nggak sih, kayak ilmu tuh benar-benar nggak habis, ilmu tuh semenyenangkan itu. Benar. Semakin kita belajar, semakin kita sadar bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa ya. Betul, kayak nothing banget gak sih? Masih banyak banget yang belum kita tahu. Aku juga sering banget denger gitu ya, nasihat juga bahwa ilmu yang bermanfaat bukan cuma sekedar ilmu yang diajarkan, tapi ilmu yang juga bisa mengubah seseorang. Kayak tadi Vivi bilang, yang tadi nggak tahu jadi tahu, dan setelah tahu akhirnya bisa mengubah kehidupan orang tersebut gitu. Mulai dari mungkin kualitas hidupnya, cara berpikirnya, yang akhirnya itu kan bentuk keberkahan kan dalam kehidupan seseorang karena ilmu. Cerita keberkahannya Vivi. Wow.
dari ilmu apa Vi? Bisa dibagi cerita sama kita nih? Oh boleh. Mungkin ini aku belum pernah menceritakan ini semuanya, tapi ini yang sering orang tanyakan ke aku. Jadi aku merasa salah satu keberkahan yang aku dapatkan gitu dari menuntut ilmu adalah dibukakannya jalan aku menuju tempat-tempat yang indah di bumi ini. Jadi kan aku tuh lahir dari keluarga yang sederhana Kak. Yang tadi aku bilang, mamaku tuh guru TPA, kami tuh cukup aja gitu, nggak harus gimana-gimana. Tapi waktu itu ada momen di mana di 2016 aku sebagai mahasiswa S1 saat itu punya kesempatan untuk ikut konferensi ke Paris, gitu. Terus saat itu kan kami cari dana ya, cari sponsor dan lain sebagainya. Terus mamaku cuma bilang gini, Mah udah mau berangkat nih tapi nggak ada sponsor. Terus ibuku bilang, gelar sejadah aja Kak. Gitu. Jadi dari berdoa, dari kemampuan kita menulis, kita belajar, itu tuh benar-benar ngebuka jalan kita menuju tempat-tempat yang Allah tuh udah bilang kan di Al-Mulk ayat 15 kayak bumi ini dihamparkan untuk dijelajahi, nggak bilang untuk dibayar, kita harus gimana gitu. Jadi aku ngerasa keberkahannya pertama di sana, dan dari situ juga kebuka lagi tuh Kak perjalanan berikutnya. Makanya ketika aku melakukan perjalanan ke luar negeri, ada 3 hal yang setidaknya aku harus kunjungin. Masjidnya, kampusnya, dan stadion bolanya karena aku suka bola. Ada. Keinginan kesenangan pribadi di akhir. Ya sebagai hiburan ya? Sebagai hiburan. Agak ini ya, plot twist ya. Pertama kan udah masjid, kampus. Aku tadi berpikir pasar. Enggak ya? Karena tiba-tiba stadion bola. Beli merchandise nggak, Vi? Enggak sih. Ya minimal foto. Vi, aku juga percaya, tadi Vivi juga nyebut ya gitu, dalam proses belajar atau seorang mencari ilmu, salah satu keutamaan supaya kita mendapatkan ilmu bermanfaat adalah adab terhadap ilmu. Gimana caranya sebagai seorang pengajar nih, Vi, bisa menjaga elemen itu gitu. Di kelas, adab terhadap ilmunya juga bisa dijaga, tapi juga tentang ilmunya itu sendiri gitu. Karena mungkin kadang-kadang ada sebagian yang kayak adabnya baik banget tapi ilmunya nggak nyampe, atau mungkin ilmunya aja tapi adabnya kurang kayak gitu. Itu gimana cara menjaga keseimbangan itu, Vi? Ini sebenarnya awalnya salah satu tanggung jawab yang menurut aku besar ya Kak, buat seorang pengajar gitu. Karena kan kita bertanggung jawab untuk menyampaikan hal yang seharusnya itu benar gitu. Tadi pertama aku baca dulu tuh Ta'limu Ta'lim supaya aku punya pengetahuan harus seperti apa sih pengajar itu dan orang yang belajar. Kedua, aku berusaha untuk menjadi teman buat mahasiswa. Karena aku percaya kalau misalnya kita belajar, itu harus di kondisi yang happy dong. Kalau dalam tertekan kan biasanya nggak masuk tuh ya Kak. Nah, jadi artinya apa? Ketika aku menyampaikan pengetahuan atau pelajaran gitu ya, mencoba untuk mengemas itu menjadi hal yang mudah dicerna. Tapi tantangannya gede nih Kak, karena usiaku, kamu muda. Gap sama mahasiswa tuh cuman gradien usia kami tuh 4-5 tahun lah. Oh ya? Setipis itu. Gimana Vi, gitu tantangannya dengan anak sekarang? Gimana caranya, maksudnya gini loh, menerapkan adab di kelas ya bisa dibilang sepantaran beda gitu. banget dari zaman aku kuliah gitu. Atau kalau dulu kan kita sama guru gitu, guru lewatnya kayak hormat kita, iya betul. Sekarang tuh enggak loh, jadi beda banget nih zamannya. Tapi tetap berusaha gimana caranya kita bisa dihormati, itu bukan karena takut, tapi karena sayang. Jadi kayak mencoba untuk membangun ke mereka dari sudut pandang awal tuh bahas ilmu dari yang isu terkini dulu Kak. Jadi aku kalau ngajar tuh suka loh ngebahas kayak apa FYP kalian, apa sih yang lagi rame gitu. Jadi pola ngajarnya tuh diubah. Kita mencoba untuk memberikan perspektif ilmu tuh kita yang butuh. Karena kalau sekarang nggak kayak gitu Kak, aku tuh versusnya tuh AI. Iya benar. Jadi kalau kita cuman kayak ngajarin teori, materi, mereka udah bisa dapat itu semua dari internet. Nah ini tantangan dalam menuntut ilmu. Kamu jurusan apa sih? Komunikasi. Ngajarnya juga anak komunikasi. Mata kuliahnya apa? Teori komunikasi massa. Iya. Terus makanya bahas medsos tuh kita sering banget. Dan akhirnya kamu juga bikin konten-konten tentang pendidikan. Iya. Di platform media sosial gitu ya. Betul. Karena memang ini juga akhirnya jadi bikin
proses belajar mengajar, tapi tetap juga mengedepankan adab terhadap ilmu, jadi relevan sama zaman sekarang. Iya, dan yang aku cukup kaget adalah kan memang niat awal bikin konten itu hanya sekedar sharing aja kan, tentang skripsi, jadi kontenku tentang skripsi. Terus waktu itu ada momen dimana FYP tuh kemana-mana, jadi waktunya targetnya cuma pengen dapat 10.000 followers buat riset. Tapi sekarang malah jadi kayak 45 ribuan lah gitu. Nah, tapi keberkahan yang aku dapat adalah di komen-komennya itu aku ngerasa, oh ternyata konten ini menolong ya. Jadi banyak komen kayak gini kayak, Bu aku udah sidang kayak gitu. Jadi kayak, oh ternyata hal yang kita nggak duga itu ternyata bisa bawa manfaat ke orang lain gitu sih. Apa yang paling mungkin cerita yang paling sampai sekarang masih berkesan, Vi? Gimana? Mulai dari cerita mahasiswa juga macam-macam ya, Vi ya. Gitu kadang-kadang kalau zaman aku masih kuliah juga cerita teman-teman tuh macam-macam banget. Ada yang perjuangan mereka untuk dapat ilmu tuh juga macam-macam. Apa yang paling mungkin sampai sekarang susah dilupakan, berkesan banget gitu? Ketika jadi dosen. Dan kamu yakin banget bahwa itu juga salah satu bentuk keberkahan gitu. Ini waktu itu sempat cukup viral kemana-mana nih Kak. Jadi waktu itu ada salah seorang mahasiswa yang aku uji dalam sebuah skripsi, dalam sebuah sidang. Terus di kata pengantarnya dia bilang skripsi ini didedikasikan untuk almarhumah ayahnya. Terus ketika tanda tangan skripsi gitu kan, aku bilang, oh rumah kamu di Aceh ya, jauh banget. Berarti nanti yang datang ibu ya. Gitu. Iya Bu, nanti datang ibu saya. Tapi jauh banget Bu dari Aceh. So aku bilang, kalau ibu kamu nggak datang nanti saya yang datang. Iya, jadi aku merasa karena aku sudah ada kehilangan ibuku. Jadi aku merasakan di posisi dia. Dan akhirnya di momen itu H-1 di hari dia wisuda, pagi hari dia ngabarin aku. Bu, hari ini saya wisuda tapi orang tua saya tidak hadir. Ya udah aku balas, oke saya yang datang. Jadi aku datang ke wisuda mahasiswa. Karena aku tahu gimana rasanya dalam sebuah seremoni yang besar. Terus dia sudah berjuang untuk menyelesaikan skripsinya, datang jauh dari Aceh. Jadi kayak aku di momen itu sih aku ngerasa kayak sebagai seorang pengajar ya kita juga bisa sebagai seorang teman yang mendukung dia sampai titik terakhirnya gitu sih. Wow, terus komennya dia apa sih waktu itu? Waktu itu sebenarnya responnya dia kayak gimana? Pertama tentu kaget, tapi yang lebih kaget mungkin orang-orang di TikTok ya, kayak karena kamu datang. Karena datang. Wow. Sebenarnya kan itu juga jadi salah satu bentuk menepati janji ya. Menepati janji juga kan. Bener. Memang karena keadaan ya udah datang aja gitu. Dan orang juga akhirnya yang mungkin gak tahu ceritanya melihat itu sebagai bentuk apresiasi dari seorang pengajar kepada siswa atau muridnya. Aku ingat sebuah hadis nih, tentang ilmu, tentang belajar gitu ya. Aku lupa hadisnya siapa, pokoknya nanti mungkin bisa di-insert ya. Bisa di-insert. Jadi barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk menuju surga. Ya. Nah, kamu memaknai itu karena menurut aku gini, itu yang tadi Vivi bilang, semakin kita belajar, semakin kita tadi sama-sama sepakat gitu ya. Semakin kita belajar, semakin kita tuh sadar banget kita tuh nggak tahu apa-apa. Betul. Dan akhirnya mungkin orang banyak mengartikan hadis tersebut mungkin dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah ya kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan, kayak ya ada yang dapat manfaat deh gitu. Kalau kamu memaknai gimana, Vi? Pernah dengar hadis itu kan, Vi? Pernah. Tapi itu jadi salah satu motivasiku juga kenapa akhirnya dedikasi itu buat jadi dosen. Kan sering ya Kak, kita dihadapkan dengan posisi ngapain sih effort ngajarnya misalnya gitu kan. Ya udah sih sesuai dengan gaji aja misalnya kayak gitu. Tapi kalau hadis itu menjadi salah satu motivasi buat kita ya niatnya apa dulu gitu. Kalau kita niatnya tadi kan gajinya kan surga ya. Itu kan sesuatu yang priceless dong, yang kita kejar semua. Jadi di sana tuh aku memaknai itu menjadi sebuah motivasi buat seorang pengajar dan siapapun setauku ya. Karena kan guru tuh kan nggak selamanya yang harus di kelas nggak sih Kak? Betul. Ya kan mungkin Kak Safira ngajarin adiknya juga bagian dari kita men-share sebuah pengetahuan gitu. Ya, hadis ini menjadi motivasi buat aku, tapi juga menjadi sebuah tantangan juga nih. Jalan ke surga itu kan bukan jalan yang mudah ya. Jadi kan di prosesnya ketika mengajar pun juga harus benar gitu. Jadi ya kalau kita seru sih kalau ngomongin ilmu tuh ya. Banget gitu. Sebenarnya kayak ya tadi Vivi bilang walaupun nggak di kelas, tapi menjadi support system proses belajar mengajar itu semoga kita juga dapat kebaikannya gitu kan.
Vi, Gitu. kamu paling suka ngelihatnya sistem pendidikan di negara mana? Dari Yang negara selama ini- yang aku kunjungi sih Australia. Australia, ya aku juga. Lagi. Sama. Karena rapih dalam konteks kita dengan mahasiswa tuh bisa memberikan servis terbaik gitu. Saya seorang dosen kalau di sana tuh kan komunikasi via email ya. Cepet gitu fast responnya karena kita nggak dibebani sama administratif. Nah, sedangkan mungkin di beberapa negara termasuk Indonesia pengajar dosen tuh masih punya tugas administratif. Itu yang membuat jadi mungkin konsentrasinya tuh jadi terbelah gitu sih. Vi, mau tantangan di dunia pendidikan sedemikian rupa ya, yang emang mungkin yang secara umum kayak menjaga adab ilmu, menjaga adab di kelas, menjaga adab antara siswa dan juga pengajarnya dan sebagainya. Yang kita lihat beberapa waktu terakhir banyak banget nih kejadian-kejadian yang justru bentur gitu ya antara pengajar, antara yang diajar gitu, karena mungkin beda. Ada yang bilang beda zaman, ada yang kayak hal kayak gitu. Jujur beda banget sama zaman aku sekolah. Gitu. Aku tidak membenarkan yang namanya kekerasan yang sampai menyebabkan sampai ada luka fisik segala macam, itu enggak. Tapi ketika mungkin apa yang dilakukan metode pengajaran itu memang harus mengajar, mungkin ada metode-metode tertentu yang harus tetap dipakai gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam proses belajar dan mengajar. Menurut Vivi, apa prinsip-prinsip yang nggak boleh hilang dalam proses belajar mengajar? Walaupun tantangan kita banyak, walaupun zaman udah berubah. Yang nggak boleh hilang pasti kan Kak Safira mungkin juga udah dengar kayak adab harus di atas sama ilmu. Nah itu yang selalu aku berusaha implementasikan, tapi dalam konteks yang lebih Gen Z lagi. Kayak gimana sih Vi penerapannya? Nah, misal gini, kalau misalnya kita bilang adab di atas ilmu, ngomong di kelas kan pasti mereka boring ya. Tapi kita pasang namanya boundaries gitu loh kan. Nah boundariesnya misalnya gini, kita boleh menghubungi dosen tapi ada batasan jamnya ya. Jadi diterjemahkan dan diimplementasikan dengan ya cukup sederhana aja gitu. Yang kedua kan kalau misalnya kita ilmu tuh setelah tadi beradab, dua kan harus jujur. AI itu Kak, wah susah banget sekarang untuk kita tangkal. Artinya kita nggak bisa tuh untuk totally lepas dari AI kalau dalam belajar. Nah untuk melatih mereka supaya tetap bisa percaya diri sama diri yang ngerjain sendiri gitu ya, nggak tergantung sama AI, tetap jujur. Caranya adalah pakai misalnya informan consent ya, untuk melatih mereka buat jujur kalau mereka nih bener-bener ngerjain tugasnya sendiri gitu. Oh, oke. Jadi kadang kita memang harus tegas, karena kalau misalnya terlalu ya udahlah, esensi ilmu itu jadi seakan hilang. Karena kan di dunia yang serba cepat ini kita kan maunya instan kan, kayak ya udahlah yang cepat aja gitu. Tapi aku merasa kalau kita terus kayak gini, esensi dalam belajar dan menuntut ilmunya jadi kurang. Nah itu malah yang bisa jadi malah menghilangkan makna-makna keberkahan itu sendiri. Gitu dan sih. si longevity akan ilmunya juga akhirnya nggak panjang. Bener. Karena kalau misalnya kita dengar cerita-cerita gitu ya, ulama-ulama terdahulu, buku-bukunya yang bahkan sampai maksudnya sampai hari ini masih terus dikaji, itu kan karena keberkahannya ya. Betul. Gitu. Dan adab menjaga ilmu, adab terhadap guru dan sebagainya itu kejaga semuanya sampai hari ini tuh kayak masih dijadiin referensi dari para tokoh-tokoh dunia sampai hari ini. Aku sempat kepikiran gini, misalkan kayak Al-Ghazali, Khawarizmi gitu. Mereka kan nggak punya Instagram ya. Kok mereka bisa viral sampai sekarang ya? Iya kan? Iya nggak sih? Itu menurut aku salah satu keberkahan dari menjaga adab-adabnya. Karena kayak semuanya tuh udah ada aturannya. Ya memang zaman berubah, betul. Kita juga nggak mau melawan zaman, nggak mau gitu. Capek ya kan gitu. Tapi ada hal-hal atau prinsip-prinsip yang menurut aku ketika memang dijaga dan sesuai dengan di koridornya, itu yang akan menjaga si ilmu itu sendiri. Iya. Aku pernah dapat pelajaran juga sih dari guruku bilang kalau misalnya ulama-ulama terdahulu tuh kalau mau belajar mereka kayak wudu dulu, sholat hajat dulu. Itu yang membuat mungkin mereka ilmu-ilmunya jadi lebih nempel, lebih berkah juga, terus kebermanfaatannya jadi lebih panjang. Kebermanfaatannya bisa lebih panjang, itu sih gitu. Yang bahkan sampai hari ini dijadiin referensi, masih dikulik, masih dikaji gitu ya. Buku-bukunya juga terus cetak ulang, tetap terjaga gitu kasarnya. Dan itu menurut aku kayak harusnya kita belajar dari ulama-ulama terdahulu, tokoh-tokoh dahulu yang memang banyak banget tokoh-tokoh dari Indonesia juga yang bukunya sampai hari ini masih dibaca dan masih dikaji gitu.
Vi, menjadi pengajar itu atau orang yang kita bisa bilang sumber ilmu gitu ya. Karena kan Vivi belajar, akhirnya ngajarin lagi gitu kan. Sebenarnya dari situ walaupun ada referensi yang banyak. Ada nggak momen kamu tuh kayak ngerasa gini, ini kayak walaupun udah kayak aduh capek banget. Oh iya. Drain. Apapun itu sampai akhirnya kayak tapi ada sesuatu hal yang ngembaliin kamu ke track bahwa ini amanah. Wow. Dan ini bukan cuma sekedar profesi. Ini amanah. Jadi keep you moving. Sebenarnya aku pernah baru merasakan momen ini deh kayaknya. Hari ini? 3 bulan. Aku tanya. Wow, langsung. Enggak. Sekarang? Enggak sekarang dong. Mudah sekali tertrigger. Di 3 bulan terakhir itu drain karena kan memang lagi banyak banget nih tugas-tugas baru dan kalau lagi drain tentunya kan butuh anak zaman sekarang lah me time gitu kan. Terus cari hal-hal yang bikin kita jadi mood lagi. Tapi ada satu momen di mana aku baca bukunya Norman Alikan Kak, Revive Your Heart gitu. Dia bilang gini, analoginya aku suka banget, bahkan itu sampai nempel di kepalaku. Bilang gini, analoginya ketika kita misalnya pulang, Kak Safira pulang ke rumah, terus sudah tersedia banyak makanan gitu, sudah dimasak. Kadang kan kita aneh ya, ketika buka tudung saji gitu, yang dicari tuh kayak nggak ada ayam. Yang nggak ada kita cari-cari ya. Yang ada kita cari-cari. Padahal di situ juga ada telur misalnya atau ada daging yang sama-sama nikmat. Jadi kadang yang bikin kita capek kadang tuh bukan karena kita capek atau mungkin karena kita belum punya, tapi karena kita nggak bersyukur aja. Wow. Iya, jadi dari buku itu sih aku ngerasa kayak kayak sesuai dengan judulnya membangkitkan lagi kembali hati gitu kan. Jadi itu sih caraku kemarin. Wow, tapi ada tuh ya momen-momen kayak aduh capek banget, capek gitu ya. Tapi gini Vi, secapek-capeknya Vivi ngajar tapi karena dilakukan karena cinta gitu ya. Tapi akhirnya selalu punya cara tuh untuk bisa balik lagi. Nah, mimpi kamu apa sih Vi? Aku sudah sebagai seorang pengajar untuk dunia pendidikan di Indonesia. Mimpi aku untuk dunia pendidikan di Indonesia, pertama semoga semakin banyak orang yang menyadari bahwa ilmu tuh nggak hanya sekedar untuk dipelajari, tapi juga untuk dihayati. Karena kalau misalnya sudah di titik itu, kita akan lebih menyenangkan tuh untuk mengenal ilmu itu sendiri. Yang kedua, selalu berharap semoga kesejahteraan para guru, para dosen itu bisa ditingkatkan terus gitu ya. Karena aku percaya itu semua akan membantu kita semua untuk bisa lebih improve lagi nih, memberikan yang terbaik buat pendidikan di Indonesia gitu. Wow. Terima kasih ya Bu Vivi. Wah, terima kasih juga Kak Safira. Bu Vivi kok tua sekali. Ya kan aku kayak mahasiswa. Wow. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum. Mahasiswa.